para instruktur, para narasumber, serta BINKON, Bimbingan Konsultasi Kegiatan APBN 2022 Angkatan 2. Memang bimbingan ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di kegiatan usaha Bapak Ibu. Jadi memang nggak semua pelatihan itu ada seperti ini. Banyak mungkin Bapak Ibu sudah beri pelatihan ini, bikin itu, sebanyak penyakian ini, tapi bidang produktivitasnya ada di kita. Kita selaku UPT yang ada di Dinas Tenaga Kerja, alhamdulillah awal tahun ini semua kegiatan kita dilaksanakan. Tapi alhamdulillah hari ini saya senang sekali angkatan kedua ini bisa hadir semua. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, Pak. Makasih Pak TB, ini laporan saya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dan bermanfaat bagi usahanya di kemudian hari. Demikian Pak TB yang saya sampaikan laporan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta BINKON Angkatan Kedua tahun 2022. Pertama-tama pada saat ini izin saya ingin menyampaikan atau membacakan sambutan dari Kepala Dinas untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan UMKM, bimbingan dan konsultasi peningkatan kualitas angkatan kedua tahun 2020. Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dan hal ini merupakan salah satu indikator penting dalam aktivitas ekonomi. Sehingga salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi adalah dengan meningkatnya produktivitas. Dalam hal ini, pelatihan saja belum cukup untuk memastikan peningkatan produktivitas di tempat kerja. Diperlukan tinjauan langsung dan pendampingan bagi pekerja dan perusahaan yang sudah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas agar permasalahan yang terjadi di tempat kerja dapat diidentifikasikan dan ditemukan jalan keluarnya melalui bimbingan dan konsultasi. Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah atau P3D yang kita kenal memiliki salah satu tugas pokok, yaitu melaksanakan pelayanan konsultansi, manajemen, dan produktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Pelayanan konsultasi dan manajemen dalam bentuk bimbingan dan konsultasi yang dilaksanakan oleh P3D dilakukan dengan melakukan kunjungan ke tempat kerja para pelaku usaha oleh instruktur produktivitas untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan, organisasi, prosedur, dan metode yang merekomendasikan pelaksanaan yang sesuai dan membantu mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku pelaku UMKM di DKI Jakarta, di antaranya UMKM Dapur Mamiku, UMKM Indokjen, UMKM Aromaswan, Dapur Palerol, UMKM Cekris Craft yang sudah bergabung pada acara ini, yang sudah bersedia meluangkan waktunya berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan dan konsultasi peningkatan kualitas angkatan kedua. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan output yang luar biasa, menjadikan UMKM Bapak Ibu menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas, sehingga filosofi kualitas hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari harinya. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan BINKON Angkatan Kedua tahun 2022 saya akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprianti. Saya ini seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya saya sempat bekerja di sebuah perusahaan swasta sesuai dengan bidang studi saya, yaitu bidang farmasi. Namun kenapa tiba-tiba saya bisa mempunyai usaha di bidang kuliner? Itu karena saya mempunyai hobi. Jadi hobi memasak dan hobi membuat kue. Dari hobi saya ini saya bisa membuat suatu usaha di bidang kuliner. Alhamdulillah pada tahun 2018 itulah dimulainya Dapur Mamiku. Saya juga mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas di P3D. Saya juga mendapat ilmu yang sangat banyak waktu itu pelatihannya. Jadi bagaimana menerapkan 5S, dan alhamdulillah kemarin saya mendapat kesempatan oleh P3D untuk dibimbing kembali, di consulting lagi, dan khususnya terima kasih kepada Bapak Dawari yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung selama 4 kali ke kitchen kami. Beliau sudah memberikan saran, urut rembuk, dan bagaimana penataan dari layout, terus penataan dari mesin-mesin kami, yang menurut kami sebenarnya ini sudah cukup gitu loh. Tapi ternyata memang menerapkan 5S itu
memang benar-benar tidak mudah, tapi memang harus terus kita laksanakan. Ini rencana aksi waktu Bapak Dawari berkunjung ke dapur kami. Ternyata tempat produksi kami masih kurang tertata dengan baik. Jadi setelah kami berdiskusi dan menelaah masalah-masalah yang ada di dapur kami, rencana aksi yang harus kita lakukan itu menata tempat produksi, mendesain kemasan baru, terutama desain nasi box. Atas saran Bapak Dawari, bagaimana kalau mendesain kemasan nasi box tuh yang panjang gitu. Jadi kami masih dalam proses ya Pak untuk mendesain kemasan itu. Kemudian membuat daftar pelanggan. Selama ini memang dari e-order yang masuk dan pesan-pesanan memang kami masih menyimpan arsipnya itu dalam bentuk bendelan buku, tapi tidak terperinci. Jadi tidak ada rekapitulasi atau daftar untuk pelanggan tetap. Jadi memudahkan nanti kita untuk menawarkan menu-menu baru atau promosi-promosi yang akan kita berikan. Kemudian membuat SOP. Untuk setiap alur produksi itu diharuskan ada SOP-nya. Kenapa? Karena harus semua tuh terstandarisasi. Jadi siapapun yang melakukan sudah ada ketentuannya. Kami lagi dalam proses untuk pembuatan SOP setiap alur produksi tersebut. Kemudian juga kita membicarakan mengenai meningkatkan omset. Walaupun sekarang kami masih berjalan, mulai mengembangkan diri, tapi Pak Dawari bilang bagaimana kalau kita bisa meningkatkan omset dari yang sekarang untuk menjadi lebih besar lagi. Dengan istilah kata, kita tidak boleh terlalu berpuas diri. Akan lebih baik kita bisa berkembang dan meningkat. Apalagi kita bisa membuka lapangan kerja yang baru, sehingga kita juga bisa ikut mensejahterakan terutama di lingkungan sekitar. Ini kunjungan Pak Dawari pertama kali ke dapur mamiku. Beliau menjelaskan tentang pentingnya produktivitas, penjelasan semuanya, mengumpulkan data-data dan sebagainya. Kunjungan kedua mengumpulkan dokumen-dokumen, identifikasi masalah. Alhamdulillah sangat membantu. Jadi beliau memberikan masukan dan saran bagaimana caranya menerapkan 5S, bagaimana ada permasalahan yang ada di kami. Bapak Dawari sangat membantu dengan urun sarannya. Kunjungan ketiga, alhamdulillah kami juga diberikan bantuan peralatan. Terima kasih P3D. Kemudian juga menyerahkan banner mengenai P3D. Banner ini sangat berguna sekali Pak. Jadi bisa dibaca. Sewaktu batu saya bisa menunjukkan. Ya ini kurang bersih, coba lihat banner itu. Kamu sudah sesuai nggak? Terima kasih Bapak, itu sangat berguna sekali bannernya. Kunjungan keempat, evaluasi, saran, dan tindak lanjut. Jadi dari apa yang sudah diberikan, Pak Dawari mengevaluasi apa yang kurang atau apa yang harus diperbaiki. Jadi saya juga terus memberikan laporan ke Pak Dawari apa yang masih on proses, mana yang sudah bisa kita kerjakan, mana yang belum bisa kita kerjakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan kepada Dapur Epadero, terutama pada Mas Vicky yang udah mau mendampingi. Dapur Epadero ini usaha keluarga, cuman kita lagi berusaha untuk growing. Jadi selama 4 kali pertemuan dengan Mas Vicky ini benar-benar nambah buka wawasan, nambah pengetahuan apa yang harus dan nggak boleh dilakukan sama Dapur Epadero. Kita mau jadi perusahaan kuliner yang punya resep tradisionalnya kenceng, tapi dikembangin juga dengan resep-resep yang internasional rasanya terutama. Jadi, nah ini hasil kunjungan Mas Vicky ke Padero, identifikasi masalah. Beberapa barang yang tidak diperlukan masih terdapat di daerah produksi dan daerah pengemasan. Ini masih berantakan banget ya kemarin Mas Vicky. Terus rencana aksinya mengoptimalkan 5S. Yang kedua adalah area bahan baku dan pengemas belum terlabel dengan lengkap. Jadi masih berantakan. Terus data penjualan sudah ada. Saya juga sudah bikin Excelnya, file Excel, cuman belum terolah baik gitu. Jadi data penjualan masih berbentuk jurnal aja, sudah di Excel tapi belum diolah. Apa sih yang perlu dicatat apa aja gitu, terus gunanya untuk apa itu belum diolah lebih lanjut. Akan mengolah data itu untuk dianalisa. Yang keempat, belum ada daftar pelanggan. Ini penting banget sebenarnya untuk database. Yang kelima, belum ada pedoman kualitas produk. Nah itu nanti akan ada rencana aksinya. Nah ini monitoring dan evaluasi dari hasil kunjungan. Bisa dilihat sebelumnya itu dapur kita berantakan pada saat kunjungan. Mas Vicky udah dikasih tahu nih, ini nggak boleh ada di sini. Jadi harus diringkas barang-barang yang nggak harusnya di situ disingkirin. Jadi lebih efisien. Pas Mas Vicky datang udah langsung ini harusnya barang-barang untuk packaging fokus di sini barang-barang packaging. Oke, terus
Akhirnya disusunlah. Jadi ini masuk ke pelaksanaan 5S juga ya Mas Vicky ya. Meringkas barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, ini benefit atau keuntungan apa nih yang kita dapetin setelah perbaikan-perbaikannya? Dari sisi quality, yang sebelumnya belum ada aturan pegawai, SOP, dan pedoman kualitas, sekarang udah mulai ada. Itu bisa reduce cost tuh Bapak Ibu. Pengeluarannya bisa berkurang kurang lebih 3%. Kalau dikalikan dengan omset kita selama 1 bulan, ini penghematan 1 bulan, ini bisa sekitar 900.000 nih. Ini nggak nyangka ya, maksudnya, oh iya dengan adanya peraturan karyawan aja, kita udah bisa saving 900.000. Ini kan jadi kayak other income gitu sebenarnya. Jadi nambahin profit kita. Yang kedua, dari sisi cost, belum ada stock cut. Ini juga loss-nya berkurang banyak banget Bapak Ibu. Dari sisi efisiensi ini, pembelian bahan baku kita bisa saving juga nih, bisa berhemat 3% kurang lebih. Kalau kita kalikan dengan pembelian selama 1 bulan, bisa sekitar 600.000-an. Ini 1 bulan udah bisa hemat 1,5 dengan 2 poin ini aja. Terima kasih. Sekian dari Dapur Padiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memaparkan hasil dari bimbingan konsultasi yang saya berikan di Indo Kitchen. Tujuan dari bimbingan ini, kita bisa belajar secara langsung dari owner, mungkin entah itu pesaing, entah itu teman, dan lain sebagainya. Harapannya apa? Termotivasi Bapak Ibu. Ini kurang lebih berbagai permasalahan yang kami temukan di Indo Kitchen. Yang pertama adalah terkait dokumentasi, yang keduanya dari sisi produksi, ketiganya marketing and branding, dan yang keempat adalah penerapan 5S Kaizen, dan yang terakhir adalah penerapan business excellence Bapak Ibu. Masa selanjutnya adalah terkait marketing dan branding. Indo Kitchen itu tidak ditemukan di Google Maps. Jadi ini menjadi sebuah temuan karena mungkin nanti penerapan 5S barang sebenarnya cukup banyak ya, bercampur dan tidak dilakukan 5S. Peralatan dapur belum tertata, dan yang kelima adalah terkait bagaimana Indo Kitchen ini menerapkan business excellence. Nah, dari berbagai permasalahan kita akhirnya membuat action plan atau rencana aksi Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita kelompokkan. File belum memiliki penyimpanan yang baik. Akhirnya kita bikin rencana aksi, kita memulai dalam penyimpanan file. Selanjutnya adalah yang terkait marketing dan branding. Ini ada PR di perbaikan konten di media sosial. Dan yang terakhir adalah terkait business excellence. Oke, lanjut. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi customernya hari ini berapa? Bagaimana customer barunya, customer lamanya sudah berapa, sehingga Bapak Ibu juga bisa melihat berapa jumlah customer yang hilang itu atau yang nggak repeat order lagi. Nah, ini juga perlu didefinisikan. Kita mengumpulkan apa yang disebut data knowledge and information. Kita mengumpulkan seluruh data-data perusahaan ya, dalam hal ini Indo Kitchen. Data apa saja? Yang pertama data produksi. Dari bimbingan yang sudah kita lakukan, kurang lebih berpengaruh kepada PQC DSME Bapak Ibu. Yang pertama pasti dengan menerapkan 5S Kaizen dan juga memperbaiki business excellence, produktivitas Indo Kitchen meningkat. Dengan menerapkan business excellence, pelayanan terhadap pelanggan semakin baik nih Bapak Ibu. Sehingga kualitasnya meningkat dari sisi cost gitu ya. Dengan menerapkan business excellence tentu omset dan profitnya meningkat. Saya sangat terima kasih dengan Pak Bahtiar karena membimbing saya tuh dari acak-acakan. Nah, ini dia identifikasi masalah, setiap perlengkapan pernak-perniknya, ring D, ring kotak, terus saya jadiin satu dengan tujuan biar gampang. Setelah perbaikan, yaitu barang-barang kardus, oven itu masih disimpan dengan bahan craft ya. Barang-barang lain saya sudah letakkan di tempat yang seharusnya. Yang tadinya dia 3 tumpuk, saya jadi ini 1 tumpuk aja, paling atas. Nggak seperti semula, tidak seperti 3 tumpuk lagi. Ini material bentuk gulungan ini yaitu gulungan kulit ya. Karena kan kulit nggak bisa dilipat, jadi saya gulung. Ya udah bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Dapat pelajaran 5S yaitu saya harus meletakkan yang benar, dan gulungan ini juga sudah saya letakkan di tempat yang barengan sama temennya gitu, yang gulung-gulungan. Waktu sebelum diperbaiki, yaitu bahan-bahannya bercampur ya, itu ada bahan kanvas, bahan katun, bahan-bahan ini udah diletakkan, dan seperti yang tadi pernak-pernik yang kecil-kecil itu jadikan satu-satu dan udah di label-labelkan ya. Nah, sesuai jenisnya. Kesimpulannya, proses kerja lebih efektif, efisien setelah menerapkan hasil bimbingan konsultasi oleh P3D mengenai penerapan 5S di Cekris Craft, dan lingkungan tempat kerja menjadi lebih bersih, rapi, sehingga bisa meningkatkan produktivitas.
Aroma Sowan itu merupakan usaha kuliner bakso bakwan yang dirintis berdua karena pada dasarnya kami penggemar bakso. Bisa dibilang makanan sejuta umat ya. Jadi kita bisa temukan di mana aja banyak kuliner bakso yang ada di sana. Kita memang merintis itu untuk menjadikan kuliner bakso itu sebagai kuliner yang benar-benar premium tapi dengan harga yang tetap terjangkau. Ini adalah alur kegiatan BIMCON yang dilakukan selama 4 kali kunjungan. Ini jadwal dari penerapan alat, teknik, dan metode selama BIMCON, mulai dari kunjungan pertama seperti penandatanganan, form pernyataan minat, mencatat kondisi-kondisi awal, melaksanakan validasi, observasi, dan diskusi awal. Lalu kunjungan kedua, kami dengan Bu Hari juga merekomendasi temuan-temuan atas kunjungan pertama karena saya cuma yang bagian produksi di dalam itu saya cuma sama istri ya itu aja gitu. Jadi ya kondisi ya pasti walaupun sudah melakukan pelatihan di P3D tapi tetap aja yang namanya kecil-kecil itu pasti ya ada dan itu banyak dan berantakan. Kondisi awalnya itu sangat berantakan banget, pokoknya sama seperti temuan-temuan yang ada di tempat teman-teman semua. Ini adalah dokumentasi before after. Tadinya yang kelihatan gudang di situ ada tangga, ada macam-macam. Nah, itu kita lakukan penyekatan, kita partisi dengan menutupi dengan hordeng. Tapi tetap di belakang itu tetap kita lakukan. Lalu yang tadinya tempat helm sama barang-barang nggak jelas itu kita jadikan ruang ganti. Di situ kita taruh sediakan wastafel untuk cuci tangan sebelum masuk ke ruang produksi. Lalu meja yang ada di luar tempat galon, kipas angin itu kita jadikan ruang untuk pengemasan secondary yang udah terlihat rapi. Jadi sekarang Sowan itu sudah memiliki visi, misi, company profile, struktur usaha, SOP, dan pendataan legalitas usahanya. Ini dokumentasi pada saat Bu Hari kunjungan, akhirnya kita mendapatkan standing banner dari bimbingan tersebut untuk penerapan Kaizen. Jadi yang udah bagus itu ya semoga kita istiqomah menjalankannya, Bu. Nah, ini untuk kesimpulannya, atas bimbingan dan konsultasi di Aroma Sowan itu telah memberikan manfaat. Kita mengetahui dasar mutu peningkatan produktivitas 5S, bahwa untuk menjadi besar atau produktif itu kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil, karena yang kecil itu ya buat kita semangat, nyaman kalau misalnya ditata dengan baik. Lalu kita terapkan 5S, terus visi misi, company profile dan struktur usaha, SOP, memiliki legalitas, memiliki buku daftar pesanan dan stok barang, dan mendapatkan barang-barang bantuan untuk meningkatkan produktivitas di tempat usaha. Halo, saya dengan Ernawati. Nama UKM saya yaitu dengan Cekris Craft. Setelah mengikuti BIMCON P3D, saya banyak belajar meningkatkan produktivitas usaha saya. Dan saya banyak belajar tentang memanage waktu, keuangan, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Sri Sayakti atau Enci. Saya dari Dapur Padero. Setelah mengikuti BIMCON ini, wah luar biasa banget ilmunya. Jadi saya nambah wawasan, nambah pengetahuan tentang terutama produktivitas. Ilmunya, sharingnya, semuanya sangat bermanfaat untuk kemajuan usaha kami dan teman-teman UKM semuanya pastinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ruli Rinaldi. Saya adalah owner dari Bakso Bakwan Aroma Sowan. Saya mengikuti BIMCON di P3D ini adalah untuk menjadi lebih baik. Ini sangat bermanfaat karena untuk menjadi lebih baik atau meningkat itu kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Bukan hal-hal tersebut malah kita kecilkan, tapi dengan hal-hal kecil, insya Allah itu dapat meningkatkan produktivitas kita, kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih.